peninggalan nenek moyang kami yang dulu. Peninggalan benda kuno ini. Ini ditemukan di mana, Pak? Ini saya temukan di lereng Gunung Kelut. Semuanya ini ada 5. Bukan agak terpencil, tapi memang sangat terpencil ini. Pura ini di tengah hutan. Ini kampung kami ini di tengah-tengah hutan. Ini karena peninggalan leluhur, ya kita uri-uri gitu aja. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di video kali sahabat, kita sudah nyampe di Dusun Sidodadi, Desa Mesowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk Dusun Sidodadi ini kampungnya di tengah-tengah hutan, termasuk wilayah Kediri bagian tenggara. Untuk selatannya sudah lereng Kelut yang sudah dekat dengan wilayah Kabupaten Blitar. Dan di sebelah timurnya ini sudah Kabupaten Malang. Jadi untuk dusun ini sudah mencakup 3 wilayah perbatasan. Perbatasan Malang, Kediri, dan Blitar. Ini sungguh luar biasa untuk suasana kampungnya. Kampungnya dekat dengan pohon-pohon yang hijau-hijau. Untuk sumber ekonomi umat Hindu di sini, ini sebagai petani sayur mayur, pedagang, dan peternak. Ini cuaca begitu panas, sahabat, tapi tidak menyurutkan kami untuk terus mewartakan tentang kehidupan umat Hindu, juga tentang perkembangan Hindu yang ada di wilayah Nusantara. Ini info yang kami dapat kalau salah satu pemangku pura yang ada di Dusun Sidodadi setelah terjadi letusan Gunung Kelut ini menemukan benda kuno yang berada di lereng Gunung Kelut. Ini kelihatan di depan kita teman kami menyambut pagi TV yang selalu mewartakan tentang perkembangan Hindu bersama Anjasmara Channel yang ada di belakang kami. Ini sungguh luar biasa untuk kebaikan umat Hindu di sini. Ini Bapak pemangku mengantar kita untuk menunjukkan pura yang ada di Dusun Sidodadi. Ini kelihatan di kanan kita ini ada bangunan gereja. Ini info yang kami ketahui, Dusun Sidodadi terkenal dengan kampung moderasi beragama dengan sikap toleransi yang sangatlah tinggi, yang memiliki keyakinan agama yang kuat. Umat Hindu di sini menjalankan ajaran-ajaran agama Hindu dengan baik. Dan umat Hindu di sini menganggap bahwa semua adalah saudara. Ini sungguh luar biasa untuk kerukunan antar umat Hindu dengan umat lain, selalu menjaga sikap toleransi dan diterapkan sampai sekarang. Ini kita terus mengikuti Bapak pemangku yang mengantar kita. Ini benar-benar mantap semangatnya umat Hindu di tanah Jawa. Ini walaupun puranya ada di dekat hutan atau dekat perkebunan, tapi keyakinannya begitu kuat, tetap menjalankan ajaran Dharma walaupun tempatnya seperti ini. Tempatnya di lereng gunung, jalan-jalannya ekstrim, tapi tidak menyurutkan semangatnya umat Hindu yang ada di Dusun Sidodadi. Ini sungguh luar biasa. Nanti kita akan masuk ke dalam sana untuk melihat suasana dalam puranya yang ada di Dusun Sidodadi, Desa Mesowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seperti inilah sahabat untuk suasana pura Wana Widya Dharma. Ini dalamnya sudah bagus. Di dalam pura inilah diletakkan 5 benda kuno titipan leluhur lewat Bapak pemangku. Nanti kita akan lihat untuk benda tersebut sekarang diletakkan di sini untuk diuri-uri dan terus dilestarikan karena benda kuno ini titipan dari leluhur
Yang barusan menemukan channel kami, channel Jejak News, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih yang setia menonton channel kami. Jangan lupa like juga subscribe-nya, karena satu like atau satu subscribe menambah semangat kami untuk membuat konten tentang perkembangan Hindu yang ada di wilayah Nusantara. Biar nggak penasaran, langsung kita lihat untuk kita temui Bapak Pemangku yang menemukan benda kuno tersebut. Tetap ikuti perjalanan kami masih di Jejak News. Itu batu lumpang adalah lumpang kuno. Oh, lumpang kuno. Iya, ini lumpang kuno. Ini memang peninggalan nenek moyang kami yang dulu. Ini ditemukan di mana, Pak? Ini saya temukan di lereng Gunung Kelut yang tadinya. Ya, lalu saya bawa ke sini. Semuanya ada berapa ini, Pak? Semuanya ini ada 5. Jadi fungsionalnya buat apa ini, Pak? Ini karena peninggalan leluhur, ya kita uri-uri gitu aja. Ya, itu. Jadi kita Dilestarikan. kita lestarikan. Ya. Lumpang yang diambil dari kaki Gunung Kelut atau Iya, gimana, Pak? dari lereng Kelut Dari ini. lereng Kelut ya. Ya, peninggalan benda kuno ini. Ini termasuk benar situ sejarah ya, Pak? Iya. Bisa dibilang situ sejarah ini. Iya. Ini yang pasti sudah banyak menyimpan cerita sejarah ya, teman-teman ya. Entah dari kerajaan atau bagaimana. Ini sangat luar biasa sekali. Ini sungguh luar biasa, sahabat. Titipan leluhur umat Hindu, 5 batu lumpang yang ditemukan di lereng Gunung Kelut lewat Bapak Pemangku sekarang dilestarikan dan diletakkan di Pura Wana Widya Dharma. Sekarang kita akan temui salah satu pemangku yang ada di pura ini. Barangkali kita dapat informasi tentang perkembangan Hindu yang ada di wilayah Dusun Sidodadi ini. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Dengan nama saya Mangku Suwarjo yang berada di Dusun Sidodadi, Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Saya sebagai pemangku di Pura Wana Widya Dharma. Keberadaan pura yang ada di desa ini ada berapa pura, Pak? Yang berada di wilayah Desa Besowo. Desa Besowo itu terdiri dari 8 dusun sebetulnya, tapi yang ada puranya adalah 4. Satu di wilayah Dusun Besowo Kerajaan, itu status puranya pura kecamatan. Lalu yang kedua di Dusun Besowo Timur, itu namanya Pura Karya Dharma Santi, itu tingkat dusun. Dan yang ketiga ini pura di Sidodadi ini, namanya Pura Wana Widya Dharma. Dan yang keempat di wilayah Dusun Kenteng Barat, itu namanya Pura Windu Brahmantia. Ini untuk jumlah umat di sini, Pak. Untuk jumlah umat yang berada di wilayah Dusun Sidodadi termasuk pengempon Pura Wana Widya Dharma ini ada 25 kakak, terdiri dari 25 kakak tersebut berjumlah keseluruhan adalah 68 jiwa. Ini agak terpencil, Pak ya? Sedikit terpencil, Pak ya? Bukan agak terpencil, tapi memang sangat terpencil ini. Keberadaannya pura ini di tengah hutan. Jadi kampung kami ini di tengah-tengah hutan, termasuk wilayah Kediri bagian tenggara. Jadi yang selatan ini sudah perbatasan dengan Gunung Kelut atau wilayah Blitar, Kabupaten Blitar. Yang sebelah timur ini dari Kabupaten Malang. Berarti sudah mencakup 3 wilayah berbatasan kabupaten. Betul, Ya, betul. sangat luar biasa. Kalau saya lihat juga banyak pemandangan pegunungan yang mengelilingi kampung ini ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Untuk mayoritas penghasilan warga setempat untuk menopang kebutuhan sehari-hari itu apa, Pak, kalau untuk penduduk? Sumber ekonomi umat Hindu, Pak. Untuk dari sumber ekonomi dari warga kami sendiri ini mayoritas setiap harinya itu adalah buruh tani, Mas. Karena wilayahnya ini adalah wilayah numpang di wilayahnya perum perhutani. Jadi kita sendiri tidak punya lahan yang permanen atau sertifikat. Ini tanahnya ini
tanah yang di pura ini juga pemberian dari perhutani dulunya. Jadi ini mayoritas untuk aktivitas sehari-hari itu adalah buruh tani. Berarti masih kawasan perhutani ya Pak ya? Masih kawasan perhutani. Ini kalau boleh tahu Pak, untuk kegiatan umat Hindu di sini seperti Purnama Tilem, Purnama Sidi, untuk umat Hindu di Dusun Sidodadi ini apa masih menjalankan ajaran tersebut Pak? Untuk kegiatan umat Hindu sendiri yang berada di sini, ini satu bulan itu kurang lebih ada 4 kali kegiatan. Yang pertama itu adalah kegiatan kliwonan, itu yang setiap kliwon itu ada di sini setiap malam sekitar jam 7 sampai jam 8 malam. Terus ada lagi purnama dan tilem, itu 1 bulan 2 kali. Terus ada kegiatan lagi untuk ibu-ibu WHDI, itu setiap bulan itu ada harinya adalah Sukra Kliwon. Itu selalu rutin ya Pak ya? Itu rutin. Pura ini dibangun tahun berapa Pak? Pura ini yang dulu, yang pertama itu adalah tahun 2005. Tahun 2005 kami sebagai umat yang berada di sini menerima bantuan sosial dari UNER yang dulu. Itu telah dibangun sebuah Padmasana. Dulunya itu hanya wantilan seperti ini. Kalau dulu itu namanya sanggar gitu aja, ya berbentuk rumah gitu aja lah. Kita untuk sembahyang di sini. Lalu tahun 2005 kita mendapat bantuan dari UNER berupa Padmasana. Padmasana itu tapi kecil. Waktu itu kami ngambil sendiri di Surabaya, di tempatnya namanya Pak Nyoman Karyadi yang dulu. Orang Bali Pak? Iya, ya orang Bali, ya, ya orang Bali, yang itu kerjasama dengan UNER. Universitas Airlangga, Iya, Surabaya. Iya, itu ada anak-anak dari UNER yang dulu itu di sini itu menamakan apa itu organisasinya itu namanya UKM KHD, entah saya enggak tahu itu apa itu. Itu organisasinya yang mengurus tentang masalah apa itu Pak? Keagamaan atau bagaimana? Yang pertama adalah keagamaan, kan karena yang ikut di sini dari UNER itu semuanya itu anak-anak dari Bali. Dari Bali ya? Iya, dari Bali semuanya. Lalu terus yang kedua, karena dulu itu Padmasananya hanya kecil saja, hanya kecil ya, kan ya, tahun 2005 itu. Lalu tahun 2010 itu saya menerima bansos lagi dari Depak Provinsi. Jadi ya, dari sana dari Kemenak ya, Provinsi Jawa Timur, saya mendapat bantuan sosial dari sana. Lalu saya buatkan ini Padmasana yang dulu itu di Pralina atau di rehab, atau kalau bahasa sekarang ya, kalau bahasa pura itu di Pralina ya, dilebur lah, diganti dengan yang baru ini, bersama ini Candi Gelung, lalu Pager Penyengker dan Candi Bentar ini semuanya ini bantuan dari Kemenak Provinsi tahun 2010 udah. Terus ini Pak, untuk umat Bali pernah datang atau tirta yatra ke sini Pak? Sampai sekarang ini baru pertama kali yang kemarin tanggal berapa itu ya? Tanggal 29 Maret kalau nggak salah. Itu ada saudara-saudara kita yang dari Bali itu yang di situ ada organisasi yang namanya Duta Dharma. Itu pertama kali ya Pak ya? Pertama kali, belum ada, yang sebelumnya belum ada. Kalau yang dari Bali. Tahun berapa itu tadi? Ya ada orang tahun 2024. Tahun 2020 Ya, Pak ya? ya Maret kemarin itu. Belum lama ini ya Pak? Belum lama. Itu ada memang. Untuk saudara-saudara yang dari Bali itu kemarin yang kesini namanya Duta Dharma Bangkitnya Hindu. Kalau saya lihat di apa itu pakaian itu
ada tulisan begitu. Iya. Jadi Duta Dharma bangkitnya Hindu gitu. Kesini yang bawa itu adalah Kandangan TV. Iya, Ya, iya, Pak Sukat. Ini untuk kesan-kesannya Pak, umat Bali melihat umat di sini ini bagaimana Pak? Kemarin untuk kesan-kesannya dari saudara-saudara kita dari Duta Dharma ini sangat senang sekali karena walaupun waktunya itu mendadak, kebetulan waktu kemarin ada Duta Dharma yang dari Bali ke sini, itu informasinya sangat mendadak. Jadi saya waktu malam itu kliwonan di sini bersama umat kami semuanya, lalu ada informasi dari Pak Sukat bahwa besok pagi itu ada tamu dari Bali, hanya itu saja. Tapi ya tidak ada persiapan. Jadi terus saya di sini udah bilang sama Pak Sukat dan juga teman-teman, sebetulnya saya menyayangkan karena ada tamu jauh-jauh dari Bali untuk ingin melihat atau bisa dikatakan temu kangen lah atau anjang sana, karena kemarin itu sudah saya beri masukan bahwa kalau orang Bali itu mempunyai leluhur di Kediri. Jadi kalau sudah nggak asing lagi kalau orang Bali ke Kediri itu sepertinya kembali ke Kediri kita masing-masing gitu loh Mas ya. Kembali ke jati. Iya. Memang nenek moyangnya orang Bali sebenarnya itu kan berasal dari Jawa ya. Iya, iya betul. Barangkali ada sedikit kutipan sejarah tentang asal-usul umat Hindu yang ada di khususnya di Kediri ini, Pak. Kalau asal-usul orang yang di Kediri, terutama orang Hindu Kediri gitu ya. Iya. Ini saya nggak tahu persis untuk sejarah. Memang saya dilahirkan di sini, sudah orang tua saya memang sudah beragama Hindu. Turun temurun. Iya, ini gitu. Jadi kalau saya menjadi pemangku mulai tahun 96 sampai sekarang. Dan kebetulan dari warga kami dari 25 kakak tersebut, untuk anak-anak yang muda ini belum ada yang mau untuk atau berminat untuk menjadi pemangku pendamping kami. Jadi hanya 25 kakak dari keseluruhan berapa kakak, Pak? Satu dusun. Ya. Satu dusun ini kurang lebih itu ada 370-an kakak. Terus ada 9 kepala keluarga umat Kristiani. Ini Mas, kalau dari umat yang di sini itu adalah kalau bisa dinamakan kombinasi ya. Jadi bukannya hanya satu umat dari Muslim atau dari Hindu, bukan. 370 kepala keluarga itu terdiri 9 kepala keluarga dari umat Kristiani dan 25 kepala keluarga dari umat Hindu, dan sisanya ini yang banyak ini memang dari saudara-saudara kita dari umat Muslim. Namun begitu, ini untuk menjalin hubungan ini antar umat beragama ini sangat erat sekali. Jadi di sini dalam 1 tahun ini kalau dihitung hari raya itu ada 3 kali di sini. Jadi kalau kami dari warga umat Hindu ini ada upacara hari raya Nyepi. Jadi setelah Nyepi kita mengadakan hari raya Ngembak Geni. Itu dari umat Kristiani dan umat Muslim ini semuanya berbondong-bondong ke tempat kami. Sebaliknya begitu, kalau ada hari raya Idul Fitri dari umat Kristiani, dari umat Hindu, semuanya berbondong-bondong ke tempat saudara kita yang Muslim. Saling menghargai. Iya, juga tahun baru juga begitu Mas. Jadi kalau tahun baru itu semuanya umat Muslim, umat Hindu itu semuanya ke tempat orang Kristiani. Ini begitu. Kita itu umpamanya ada kegiatan apa, itu yang bantu orang Muslim, orang Kristen begitu.
Sebaliknya begitu, kalau ada orang Kristen yang itu mengadakan apa itu, ya orang Muslim, orang Hindu itu semuanya terjun di situ. Ini kalau boleh diceritakan Pak, untuk Bapak di sini menjadi pemangku sudah berapa lama Pak? Saya menjadi pemangku di sini sebetulnya sudah mulai tahun 1996. Mas. Ini boleh diceritakan Pak untuk susah senangnya menghadapi umat di sini sebagai pemangku Pak? Kalau bagi saya pribadi, saya sebetulnya nggak ada yang kami rasakan susah dan senang. Kita biasa sajalah. Nah, karena apa? Saya sudah berniat untuk menjadi pemangku di sini. Saya nggak punya ada pamrih yang begini dan begitu dan yang macam-macam. Yang saya minta itu hanya rukun sesama umat dan rukun sesama agama gitu aja. Jadi nggak ada rasa wah ini saya jadi gini harus gini, nggak ada itu Mas. Ini pun ngoten mawon Pak, matur nuwun segala informasinya. Mudah-mudahan untuk perkembangan umat Hindu di sini semakin baik dan untuk umat Hindunya semakin guyub rukun. Mas Tunggara. Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan Bapak Pemangku. Mudah-mudahan semua informasi yang diberikan tadi bisa bermanfaat, menambah informasi. Saya akhiri video kali ini. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.